Jamaah Indonesia adalah jamaah yang paling konsumtif untuk masalah makanan dan belanja. Nih, sekelas restoran Istanbul, restoran yang cukup terkenal. Kaifa suq? سوق ما في سوق ما في أحد ما يقدر. Beliau sangat berharap sekali kita berbelanja. Qadarullah memang saat ini terlihat sepi. Bagian sini yang saya ketahui ya 10 hari lamanya untuk peraturan take away ini. Jadi nggak boleh ada kunci. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulka lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sore hari ini saya baru saja menyelesaikan sholat maghrib di Masjidil Haram, dan vlog saat ini saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya sepekan setelah ditutupnya bandara internasional untuk penerbangan 20 negara, salah satunya adalah Indonesia, kita melihat, saya sengaja akan mengambil konten keadaan food court atau shopping center di bawah Jam Besar atau di Burj Sa'ah. Di antaranya adalah seperti yang kita lihat, siapa sih yang tidak kenal Grapari Makkah. Jadi sebuah restoran yang juga jasa untuk kawan-kawan Indonesia, para jamaah haji dan umrah, mengaktifasi kartu Indonesia mereka, Telkomsel. Jadi toko ini saja sepekan ini hanya boleh buka dari pukul 7 pagi sampai jam 6 sore, atau dari setelah subuh lah kasarannya sampai waktu maghrib. Jadi banyak efek dampak dari pembatasan yang terjadi sepekan. Di antaranya adalah restoran yang bergabung dalam Grapari tidak lagi menyediakan paket makan di tempat, akan tetapi mereka take away atau pengantaran, atau juga kemudian juga cash on delivery, COD. Kita lihat di sebelah sana. Ini bukti kalau Grapari tidak buka lagi. Jadi sekelas kursi dan mejanya sudah dirapikan. Jadi sekarang memang di antara peraturan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Saudi adalah tidak dibenarkannya makan di tempat. Terima kasih. Saya akan lihatkan keadaan di P3 sampai Main 1. Dari Grapari kita bergeser melihat restoran-restoran di kawasan P3. Long 99 semua tutup. Begitu juga dengan Coffee Day, hampir semua tutup. Jadi dampak dari penutupan sementara, terlebih jamaah umrah dari Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, jamaah Indonesia adalah jamaah yang paling konsumtif untuk masalah makanan dan belanja. Nih, sekelas restoran Istanbul, restoran yang cukup terkenal, juga sama. Keadaannya tutup, total tutupnya. Di depan kita ada Ritaj Nusantara, juga sama, dengan kondisi yang sama, tutup. Masya Allah. Jadi di semua lini. Terlebih mereka ini pernah sempat buka kemarin semenjak jamaah Indonesia kembali dibuka, tapi qadarullah sepekan ini tidak ada lagi yang beroperasi. Terlihat meja di depan kita semua diberikan landmark atau garis pembatas yang memang tidak boleh beroperasi sepanjang perjalanan. Biar dilihat. Jadi beginilah kondisi food court di kota Mekah. Hampir semua terkena dampak dari peraturan terbaru. Jadi sebenarnya di depan kita ini kalau datang petugas ini kena denda, dan dendanya tidak murah kawan. Denda berkumpul itu sama dan dengan denda tidak memakai masker,
sebanyak 1.000 real, 3.800.000. Adapun yang masih buka ini sebagian saja yang bertahan, tentu dengan sistem pembayaran menggunakan kartu, tidak boleh menggunakan money cash. Kemudian dengan sistem take away, tidak boleh makan di tempat. Saya keliling-keliling, memang tidak satu pun saya temukan bangku tempat orang makan di tempat. Jadi kita akan turun untuk ke lantai berikutnya. Apakah kemudian keadaannya sama? Kita akan coba beralih ke lantai berikutnya, yaitu di lantai P2. Apakah keadaan akan sama? Kita lihat. Jadi P2 ini lebih kepada tempat shopping mall atau shopping center, penjualan mainan, aksesoris. Terlihat seperti di depan kita, dengan kondisi yang sama, pengunjung yang sepi, karena ini bukan sifatnya mainan, jadi pengunjungnya sama sekali tidak ada. Beginilah kondisi terakhir di shopping center mall di Burj Sa'ah atau Clock Tower. H&M, siapa yang tidak kenal brand Amerika ini, tutup total. Jadi H&M adalah brand Amerika, salah satu brand Amerika yang masuk di Saudi Arabia, atau khususnya di shopping center yang ada di Burj Sa'ah, di Clock Tower juga sama. Ini tutup, bahkan sepi dari pengunjung. Kita muter-muter untuk di toko pakaian juga sama, mewah megah tapi tanpa pengunjung. Hampir tidak ada pengunjung. Megah, besar, mewah. Semenjak jamaah umrah sudah tidak ada. Saya sebagai vlogger pun dipanggil, dikirain sebagai pembeli, saking tidak ada orang yang berbelanja. Assalamualaikum. Masya Allah, kif halak Rais? Maafi zuar. Tuh, saya nanyain ada nggak pengunjung. Dia geleng-geleng kepala dan mengatakan tidak ada. Qadarullah, beginilah keadaan setelah penutupan sepekan pasca jemaah haji atau jemaah umrah Indonesia tidak lagi masuk ke Saudi Arabia. Kawan ada sasak dimanapun Anda berada, jadi alhamdulillah saat ini kita masuk ke salah satu toko yang cukup mewah dan bagus. Toko ini berada di P2 di kawasan Clock Tower, Zamzam Tower. Jadi kita akan bertanya ke salah seorang pedagang, bagaimana kondisi dagangan beliau sepekan setelah terjadinya pembatasan negara-negara yang tidak boleh masuk ke Saudi Arabia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa ahwalikum? Alhamdulillah tayyibin. Jadi saya menanya kabar beliau mengatakan alhamdulillah kabar beliau baik. Ma ra'yukum yani litahdhir 20 الدول 20 دول منع ماذا تراكم؟ اندونيسيا مع ماليزيا مثلا ايجيبت والامارات يعني 20 دولة. كيف السوق؟ تركيا وهندوستان. كيف السوق؟ سوق ما في سوق، ما في احد ما يقدر يدخل. Jadi saya bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat beliau, keadaan bisnis beliau sepekan setelah terjadinya penutupan 20 negara yang tidak boleh masuk. Pertama beliau menyebut Indonesia, kemudian Malaysia. Sebenarnya Malaysia tidak termasuk dari negara yang tidak dibenarkan untuk masuk ke Saudi Arabia, tapi pemerintah Malaysia sendiri yang tidak merekomendasikan warganya untuk keluar dari negara Malaysia. Jadi beliau menyebut Turki, kemudian Mesir, Argentina dan sejenisnya memang adalah negara-negara yang tidak dibenarkan. Intinya beliau mengatakan tidak ada pembeli sama sekali.
tidak ada pembeli sama sekali selama masa pandemi. Wallah jazakumullah khair alal akhbar. Kita turun satu lantai lagi. Dari P2 kita menuju P1. Dari atas food court, restoran, tidak ada pembeli. Begitu juga keadaan di P2 yang terfokus pada mainan, pakaian, juga sama dengan keluhan yang sama. Hampir tidak ada pembeli. Kita turun satu langkah lagi. Di sini ada kehidupan, cuman tidak seperti biasanya. P2 ini adalah posisi dari Starbucks. Jadi saat ini saya berada di lantai dasar atau tingkat 0. Jadi untuk kawan-kawan yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ke kota Makkah untuk beribadah dan diberikan izin untuk tinggal di Tower Zamzam. Jadi untuk ke Masjidil Haram itu harus menekan lantai 0. Di sini juga adalah merupakan shopping center. Terlihat di sini, masya Allah, tabarakallah, saya disapa untuk diberikan parfum kasturi Zamzam Raudah yang luar biasa. Beliau sangat berharap sekali kita berbelanja. Qadarullah memang saat ini terlihat sepi pengunjung. Seperti yang kita lihat, sangat sepi. Di belakang saya ada Giordano, juga sama, yang hanya muter-muter adalah petugas atau krunya. Satu adab yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan atar, ini namanya atar atau wangi-wangian, beliau tidak pernah menolak ketika diberi wewangian. Silahkan kapanpun ketika ada orang memberikan kita atar, wangian, jangan ditolak, karena Nabi tidak pernah menolak diberikan wangian. Jadi alhamdulillah saya juga akan beli, karena kasihan juga beliau tidak ada yang beli. Paling tidak lah, seperti yang saya bilang tadi, wewangian ini ada salah satu di antara sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ada keberkahan. Walaupun saat ini kita dalam kondisi yang tidak normal, nggak ada masalah. Kita beli satu untuk kita hadiahkan kepada kawan Raden Sasak satu saat nanti. 1 biji. Masya Allah, saya beli satu saja. Jadi untuk meng-closing video saya, biasanya saya selalu merekomendasikan kalau sedang membawa jamaah dan mereka tinggal di Zamzam Tower untuk berbelanja di Main 1. Jadi terhitung dari Main 1, 0, 1, P1, P2 dan P3 ini adalah shopping center dari food court sampai yang berbau hadiah. Saya biasanya merekomendasikan ke Main 1 karena harga tentu lebih murah. Akan tetapi akan jauh lebih murah kalau kita semakin jauh dari hotel. Satu juga sama, hanya terlihat pedagang nganggur, main handphone. Seperti yang kita lihat, bahkan pakaian yang tadinya dijual dengan harga 100 real, saat ini banting harga menjadi 25 real sampai 50 real. Baju sebagus ini kawan-kawan, saat ini dijual hanya 100.000 uang Indonesia, bahkan kurang, mungkin dalam 90.000 rupiah. Sepi, sangat sepi, sepi pengunjung. Jadi hampir 20% atau 15% bisnis di Tower Zamzam bisa dikatakan mati suri. Para pedagang hanya menekuk lutut melihat orang berjalan, hampir tidak ada zabun, kalau orang barat bilang ini zabun, customer yang datang berbelanja. Dampak penutupan 20 negara terkhusus Indonesia sangat menyedihkan untuk para pedagang. Ikuti terus channel Raden Sasak, akan banyak informasi dan edukasi yang akan kami berikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.